Dalam video ini akan dibahas lanjutan bab momentum dan impuls, khususnya submateri hukum kekekalan momentum. Penjelasan tentang konsep momentum, konsep impuls, dan hubungan antara momentum dan impuls dapat disaksikan pada video-video sebelumnya. Hukum kekekalan momentum, salah satu contoh keberlakuannya adalah pada peristiwa tabrakan minimal dua benda. Istilah tabrakan dalam fisika biasanya disebut sebagai tumbukan. Ilustrasinya sebagai berikut. Misalnya, ada benda satu, masanya adalah M1, bergerak dengan kecepatan V1 ke kanan, kemudian di sini ada benda 2 dengan massa M2 bergerak dengan kecepatan V2 ke kiri. Pada peristiwa ini, kita anggap tidak ada gaya gesek antara benda dengan lantai. Dua benda bergerak saling mendekat, maka pada suatu saat kedua benda ini akan bertabrak. Benda satu akan merasakan gaya tabrak oleh benda 2 yang besarnya F12. Demikian juga benda 2 akan merasakan gaya tabrak oleh benda 1 yang besarnya F21. Kedua gaya ini nilainya sama, tetapi arahnya berbeda, karena kedua gaya ini adalah gaya aksi-reaksi. Setelah bertabrakan, kedua benda akan terpental ke arah yang berlawanan. Benda 1 akan bergerak ke kiri dengan kecepatan V1 aksen. Aksen ini artinya kecepatan setelah bertabrakan. Sementara benda 2 akan bergerak ke kanan dengan kecepatan V2 aksen. V1 aksen dengan V1 nilainya berbeda, maka di sini ada tanda aksen. Demikian juga dengan V2 aksen berbeda dengan V2. Makanya di sini ada tanda aksen. Dengan memanfaatkan hukum ketiga Newton, yaitu tentang aksi reaksi, bahwa gaya F12 nilainya itu sama dengan gaya F21, yang berbeda hanya arahnya. Karena di sini gambar F12-nya ke kiri, maka kita beri tanda negatif. F21-nya ke kanan, kita beri nilai positif. Ketika benda 1 dan benda 2 ini bertabrakan, terjadi pada selang waktu yang sangat singkat. Maka persamaan ini kita tambahkan dengan besaran delta T. Menjadi min F12 delta T sama dengan F21 kali delta T. Ingat, F dikali delta T tidak lain adalah impuls. Maka rumus ini kita rubah menjadi min I1 sama dengan I2. Impuls untuk benda 1, impuls untuk benda 2. Impuls itu juga sama dengan perubahan momentum. Momentum awal dikurangi momentum akhir. Maka persamaannya menjadi min M1 V1 aksen ini adalah momentum akhir untuk benda pertama dikurangi M1 V1 momentum awal benda pertama sama dengan M2 V2 aksen momentum akhir benda kedua min M2 V2 momentum awal benda kedua. Tanda aksen itu artinya setelah tabrakan, yang tanpa aksen sebelum tabrakan. Tanda minus ini kemudian masukkan ke dalam, maka menjadi min M1 V1 aksen plus M1 V1 sama dengan M2 V2 aksen min M2 V2. Kemudian yang ada tanda aksennya kita jadikan satu ruas, maka M1 V1 aksen pindahkan ke ruas kanan, kemudian M2 V2 pindahkan ke ruas kiri. Maka menjadi M1 V1 plus M2 V2 sama dengan M1 V1 aksen plus M2 V2 aksen. M kali V itu adalah momentum, maka bisa kita tuliskan sebagai P1 ditambah P2 sama dengan P1 aksen ditambah P2 aksen. Inilah yang disebut dengan hukum kekekalan momentum. Kalau dibahasakan, bunyinya adalah jika tidak ada gaya luar yang bekerja pada suatu sistem, maka jumlah momentum sebelum dan sesudah tumbukan adalah sama. Di sini ada keterangan jika tidak ada gaya luar. Kalau seandainya ada gaya luar, seperti gaya gesek misalnya, maka nanti rumus ini tidak langsung bisa dipakai. Dalam kebanyakan soal nanti gaya gesek itu diabaikan. Jadi rumus ini bisa langsung kita pakai. Berikut keterangan-keterangannya. V1 dan V2 adalah kecepatan benda 1 dan 2 sebelum tumbukan. V1 aksen dan V2 aksen adalah kecepatan benda 1 dan 2 sesudah tumbukan. M1 dan M2 adalah massa benda 1 dan benda 2. P1 dan P2 adalah momentum benda 1 dan 2 sebelum tumbukan.
P1 aksen dan P2 aksen adalah momentum benda 1 dan 2 sesudah tumbukan. Berikutnya, penerapan hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum itu terjadi pada peristiwa dua benda yang saling tabrakan, misalnya mobil dengan mobil, atau apapun itu. Misalnya bola biliar satu dan bola biliar yang lainnya. Pada peristiwa tabrakan selalu berlaku hukum kekekalan momentum. Selain itu, hukum kekekalan momentum juga berlaku pada peristiwa ledakan. Misalnya bom yang awalnya hanya satu bagian, satu kesatuan, kemudian pecah menjadi beberapa bagian. Itu juga berlaku hukum kekekalan momentum. Bisa juga pada peristiwa ketika kamu misalnya nembak dengan senapan. Ketika kamu menembakkan peluru yang ada di dalam senapan, pelurunya akan keluar ke kiri, badanmu akan terlontar ke kanan. Peristiwa ini juga menerapkan hukum kekekalan momentum. Pada peristiwa peluncuran roket juga sama. Roket akan bergerak ke atas, kemudian ada semburan api ke bawah. Ini juga menggunakan hukum kekekalan momentum. Jadi hukum kekekalan momentum tidak hanya berlaku untuk peristiwa tabrakan ya. Bisa juga ledakan, bisa juga senapan, bisa juga roket, dan banyak lagi. Contoh perhitungan. Sebuah sedan dan truk bergerak saling mendekat pada jalan mendatar dan bertabrakan. Setelah tabrakan, keduanya menempel menjadi satu. Kecepatan sedan sebelum tabrakan adalah 30 meter per sekon. Ini misalnya kita sebut sebagai V sedan, VS. Sementara truk adalah 20 meter per sekon. Ini misalnya kita sebut sebagai VT. Massa sedan sebesar 1000 kg MS dan truk sebesar 3000 kg MT. Tentukan nilai dan arah kecepatan keduanya setelah tabrakan. Yang ditanya adalah V sedan setelah tabrakan, V truk setelah tabrakan. Di sini ada keterangan, setelah tabrakan, keduanya menempel menjadi satu. Ada kata menempel menjadi satu. Artinya, kecepatan benda sedan dan truk itu nanti sama, karena menempel jadi satu. Karena sama, maka kita ganti saja lambangnya supaya lebih sederhana menjadi V aksen saja. Itu ya, ini yang ditanya. Ini peristiwa tabrakan, maka kita pakai hukum kekekalan momentum. M sedan dikalikan V sedan ditambah M truk dikalikan V truk sama dengan M sedan dikalikan V sedan aksen ditambah M truk dikalikan V truk aksen. Coba perhatikan ya, sedan dan truk ini bergerak saling mendekati. Yang satu ke kanan, misalnya ini VS, kemudian yang satu ke kiri, ini VT. Momentum itu besaran vektor, maka arah juga mempengaruhi. Kita anggap yang ke kanan nilainya positif, yang ke kiri nilainya negatif. Maka nanti tanda positif dan negatif ini mempengaruhi perhitungan. Oke, kita masukkan angkanya. Massa sedan 1000, V sedannya plus 30 ditambah massa truknya 3000 ditambah kecepatan truknya minus karena ke kiri, nilainya 20 sama dengan massa sedannya 1000, VS aksennya kita ganti menjadi V aksen ditambah 3000 V aksen, VT-nya kita ganti sebagai V aksen. Ini menjadi 30.000 minus 60.000 sama dengan 1000 ditambah 3000. Ini 4000 V aksen. Ini dikurangi menjadi min 30.000 sama dengan 4000 V aksen. 03 dicoret, 03 dicoret. Maka V aksen sama dengan min 30 per 40. V aksen sama dengan minus 7,5 meter per sekon. Ini jawabannya. Kecepatan kedua benda setelah tabrakan adalah min 7,5 meter per sekon. Tanda minus artinya benda, sedan dan truk maksudnya, setelah tabrakan akan bergerak ke kiri. Akan bergerak ke kiri. Itu ya. Karena tadi kita awalnya mendefinisikan kiri itu adalah minus. Contoh soal nomor 10. Sebuah benda bermassa
8 kg, berarti ini M, diledakkan menjadi dua bagian X dan Y, masing-masing bermasa 3 kg, kita sebut MX, dan 5 kg, kita sebut sebagai MY. Hitunglah perbandingan energi kinetik EK benda X per EK benda Y. Nah, ini berapa? Ini peristiwa ledakan. Pada mulanya, benda itu menjadi satu dengan massa sebesar 8 kg. Kemudian terjadi ledakan dan menghasilkan dua bagian X dan Y. Gitu ya. Tentunya nanti ada kecepatan Vx, ini ada kecepatan Vy. Ini massanya 3 kg, ini massanya 5 kg. Berarti ini kita sebut sebagai keadaan sebelum. Kemudian ini kita sebut sebagai keadaan sesudah. Maka kita pakai hukum kekekalan momentum. M dikali V sama dengan Mx dikali Vx ditambah My dikali Vy. Pada keadaan sebelum meledak, kecepatannya kan diam, 0 ya. Maka ini nanti langsung 0. Sama dengan Mx-nya 3 kalikan Vx ditambah My-nya 5 dikalikan Vy. Pindah ruas, maka menjadi min 3 Vx sama dengan 5 Vy. Vx per Vy, kita buat begitu, sama dengan min 5 per 3. Oke, ini langkah yang pertama. Langkah yang kedua tinggal kita cari EKX per EKY. Rumus energi kinetik, setengah kali massa kali V pangkat 2. Ini setengah kali massa Y kali VY pangkat 2. Setengah dan setengahnya coret. Oke. MX per MY. MX-nya 3, MY-nya 5. Vx kuadrat per Vy kuadrat. Ini kita ganti begini boleh. Vx per Vy kuadrat. Ini boleh ya, secara matematika sama. 3 per 5. Kemudian masukkan ini Vx per Vy-nya, berarti min 5 per 3 pangkat 2. Ini menjadi 3 per 5 minus pangkat 2 habis. Dikalikan 5 pangkat 2, 25. 3 pangkat 2, 9. 3 dan 9 sisa 3. 5 dan 25 sisa 5. Jawabannya 5 banding 3. Oke, berikutnya. Contoh soal nomor 11. Sebuah senapan bermassa 2 kg, kita sebut M senapan, MS, menembakkan peluru yang massanya 2 gram, kita sebut M peluru. Dirubah ke kilogram menjadi 0,002 kg dengan kelajuan 400 meter per sekon. Wah, berarti ini adalah V peluru. Tentukan kecepatan senapan sesaat peluru lepas dari senapan, berarti PS. Ketika peluru belum keluar dari senapan, peluru itu berada di dalam senapan. Itu artinya ini nanti 400 ini adalah kecepatan peluru setelah keluar atau aksen. Yang ini kecepatan senapan setelah peluru keluar, berarti juga aksen setelah tumbukan. Sementara kecepatan peluru sebelum tumbukan itu sama dengan kecepatan senapan sebelum tumbukan. Nilainya 0 karena keduanya masih diam, masih berada di dalam. Kita pakai hukum kekekalan momentum. Ms dikalikan Vs ditambah Mp dikalikan Vp sama dengan Ms dikalikan Vs aksen ditambah Mp dikali Vp aksen. Vs-nya kan 0, maka ini otomatis 0 ditambah 0 sama dengan Ms-nya 2 dikali Vs-nya yang ditanya ditambah MP-nya 0,002, VP aksennya 400. 0 sama dengan 2 VS aksen ditambah 0,8. Pindah ruas, minus 2 VS aksen sama dengan 0,8. VS aksen sama dengan minus 0,8 dibagi 2. VS aksen sama dengan minus 0,4 meter per sekon. Ini jawabannya. Tanda minus artinya arah senapannya nanti ke kiri. Jadi misalkan ini adalah senapan gitu ya. Ini senapan. Pelurunya keluar ke kanan, sementara senapannya nanti akan tertolak ke belakang. Berarti nanti ini nilainya negatif.
Oke,